Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Main Kecibogo Misteri. Untuk kisah kali ini saya akan melanjutkan kisah Sayudino bagian ke-6. Tapi sebelum saya melanjutkan kisahnya, kami mengucapkan terima kasih kepada yang selalu setia menonton video kami sampai akhir. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Dan Allah jaga keluarga kita dari segala macam mara bahaya. Amin. Mari kita simak kisahnya. Sri melangkah pergi menuju tempat yang ia dengar dari sosok yang ia temui semalam. Menelusuri jalan dengan kabut masih tebal, kiri kanan pohon tumbuh tinggi dengan semak belukar di setiap sisinya. Setiap langkah kaki Sri terdengar gemersak dedaunan yang berserakan dengan aroma tanah yang masih tercium sengak. Sri terus berjalan ke timur sampai melihat pohon itu. Dari jauh, pohon itu tumbuh sendiri di antara semak belukar di sekitarnya. Ada tanah lapang yang terbuka, seakan pohon itu dibiarkan menyendiri. Begitu kelam, begitu menenggelamkan. Anehnya, Sri justru mendekatinya, seakan hatinya menuntun memanggil namanya. Ia harus melakukannya. Meski cahaya matahari sudah terang benderang, namun di bawah pohon ini, seakan cahaya itu tidak bisa menyentuhnya. Kehitaman dari rimbunnya dedaunan pohon beringin ini, menciutkan nyali siapapun yang ada di sekelilingnya. Sri menelusuri pohon besar itu sampai ia menemukannya. Sri menemukan sebuah kuburan dengan batu nisan bertuliskan sebuah nama yang familiar. Dela Atmojo. Butuh waktu untuk memproses informasi itu, namun Sri mencoba menolak pikiran itu. Dela sudah meninggalkah? Batin Sri terguncang. Ia kini tersesat dalam bola pikirannya sendiri. Entah apa yang Sri pikirkan. Ia langsung menggali tanah keras itu dengan jemarinya. Manakala tanah itu mulai menyakiti jari jemarinya, Sri mencari bebatuan untuk terus membongkar kuburan itu. Ia merasa ada yang salah dengan kuburan ini, termasuk ukurannya yang tidak terlalu besar. Benar saja, apa yang Sri lakukan tidak sia-sia. Ia sampai di sebuah kotak kayu yang terbuat dari jati. Sri mengeluarkannya dari sana, membongkar penutup kotaknya. Di sana ia menemukan sebuah boneka pasak jagor, seperti yang pernah Sri lihat. Hanya saja, boneka yang ia lihat dililit dengan rambut hitam. Sri memeriksanya. Rambut hitam itu panjang, melilit boneka. Tepat ketika akan membukanya, tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan yang membuat Sri terdiam sejenak. Memperhatikan sekitar. Tidak ada siapapun di sana. Detik itu juga Sri meninggalkan tempat itu, membawa benda itu. Ia menyembunyikan benda itu di lemarinya, lalu melanjutkan tugasnya hari itu. Erna dan Dini tidak ada yang curiga. Karena ia melihat Sri keluar dari kamar, mereka membersihkan sekitaran rumah. Menyelesaikan tugas mereka sebelum malam datang. Mbah Tamin belum akan pulang hari ini. Malam sudah datang. Sri ada di dapur, ia baru saja melihat Dini mengambil air. Malam ini tugasnya membasuh Dela di kamar. Sedangkan Sri memasak untuk esok hari. Erna ada di dalam kamar sendirian. Ketika tugas Sri selesai, ia berniat pergi ke kamar. Firasatnya tiba-tiba memburuk. Saat ia menuju ke kamar, Sri berhenti sejenak melihat Dini yang membilas Dela. Ia melihatnya membilas tubuh anak malang itu dengan telaten. Kemudian ia lanjut ke kamarnya. Di sana Sri tercekat melihat Erna memegang boneka itu. Tangannya tengah melepas rambut hitam itu. Saat Erna sudah melepaskan rambut yang melilit boneka, tiba-tiba terdengar suara Dini berteriak yang spontan mengejutkan Sri dan Erna. Mereka segera melihat apa yang terjadi. Belum sampai di kamar Dela, tiba-tiba sesosok merangkak keluar, menatap Sri dengan senyuman yang menyeringai. Dela, pekik Sri dan Erna berbarengan. Sosok Dela melihat mereka sejenak, sebelum memuntahkan sesuatu di depan Sri dan Erna. Telinga yang terpotong, kata Sri tidak percaya. Ia melihat Dini menangis di kamar, memegang salah satu daun telinganya. Sosok Dela kemudian pergi keluar. Sebelum Dela pergi keluar rumah, Sri melihat di salah satu kaki Dela masih ada satu ikatan tali hitam. Apa yang membuat Dela bisa lepas dari ikatan itu? Menutupi salah satu daun telinganya, ia hanya terduduk. Din, tanya Sri.
yang hanya dijawab dengan tangisan penuh ketakutan. Sri mendekat, melihat lebih jelas apa yang terjadi di sana. Ia melihatnya, telinganya. Telinga Dini benar-benar tampak robek dengan darah segar masih mengalir. Dini kehilangan satu daun telinganya. Ketegangan semakin membuncah manakala Dini tiba-tiba berujar sebuah kalimat yang Sri yakini sebuah pesan. Sisa waktu 1000 hari anak ini hanya tinggal menunggu bara api padam. Sri bangkit dari tempatnya, lantas melihat Erna yang masih tampak syok. Ayo kita cari anak itu, mumpung belum jauh. Erna yang mendengar itu lantas langsung sadar dengan lamunannya. Apa? Cari anak itu? Malam petang seperti ini? Gila ya kamu. Sri yang mendengar itu mendekati Erna. Kamu ini masih belum paham posisi kita ya? Gimana kalau orang tua itu tahu? Sebelum Erna menjawab pertanyaan itu, ia membanting boneka itu, kemudian bertanya dengan nada keras. Lalu, ini punya siapa? Siapa yang punya? Ini punya kamu kan? Sri terdiam. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Erna. Ia tidak tahu menau. Dan bilang, karena memang benda itu, semua ini terjadi. Artinya memang dialah penyebab semua ini. Dengan setengah pasrah, Sri berucap, tolong jaga Dini, biar aku yang cari anak itu. Sri mengambil salah satu lampu petromak yang tergantung di pawon, lantas ikut keluar, menembus kegelapan hutan yang sudah memanggil sedari tadi. Baru saja keluar, Sri bisa merasakan hembusan angin dingin yang langsung menusuk tulang. Berbekal lampu petromak di tangan, Sri berlari entah kemana, mengikuti jalan setapak berharap ia masih bisa mengejar Dela yang bisa di mana saja. Ia tidak tahu seluk-beluk hutan ini. Sejauh mata memandang, hanya bayangan pohon dan kabut tebal yang Sri seringkali temui. Sisanya hanya suara gemeresak kakinya menembus semak belukar yang terkadang menggores kulitnya. Selain itu, hembusan napas Sri lebih berat karena ketakutan sudah menemaninya semenjak keluar. Sudah tidak terhitung berapa banyak yang melintasi pohon besar. Mata Sri awas melihat sekeliling, sementara tangan dan kakinya meraba apapun yang ia bisa pegang, hanya agar tidak terjebak pada tanah yang tidak rata. Namun, Sri masih belum menemukan tanda keberadaan Dela. Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami, mencari Dela di tengah kegelapan hutan seperti ini, berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya. Rasanya mustahil. Mustahil ia bisa menyisir keseluruhan hutan ini. Sampai Sri merasa ia tahu di mana keberadaan gadis itu. Semoga itu benar. Sri bisa melihat tempat itu bahkan dari jauh. Bayangan hitam besar, rimbun itu seakan tidak kehilangan kengeriannya sedikit pun. Meski kaki Sri letih menempuh jarak sejauh itu, ia mendekati pohon beringin itu, tempat di mana ia menemukan boneka itu. Terdengar suara langkah kaki Sri yang menembus semak. Kini ia berdiri tepat di bawah pohon itu, melihat Dela yang seperti sudah menunggunya. Ia hanya duduk, menggoyangkan kakinya seakan tahu Sri akan menemukannya. Gerak tubuh Dela membuat Sri tidak nyaman. Terkadang ia menggedek kepalanya, seakan tulang lehernya tidak dapat menyenggah isi kepalanya. Orang tua itu rupanya tidak bodoh ya, kata Dela. Percuma saja. Ternyata aku tetap tidak dapat keluar dari hutan ini. Sri hanya diam. Ia bingung harus melakukan apa. Sudah dekat waktunya sebentar lagi. Kalimat terakhir Dela seperti memberi isyarat tentang sesuatu. Masih belum ngerti. Rambut yang dilepas temanmu, kamu pikir apa? Rambut Dela, kata Sri menebak. Sosok itu mengangguk. Terus? Mata Sri terbelalak mendengarnya. Kamu pikir saya sengaja menipu kamu kan? Masih belum mengerti juga. Erna, kata Sri. Sekian dulu, masih nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.